Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, sorry. Dah, gimana sih? Jun, Maaf. Dah. Dipotong aja nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas akhir kami. Dengan saya Juni Saika Purwaningsi. saya Andi Bintang Darius. Saya Refran Faiz Barezi. Yang pertama ada profil perusahaan. Perusahaan pertama itu ada MMLP, tanggal IPO-nya 12 Juni 2015. Kemudian ada harga saham IPO-nya Rp585 per lembarnya. Kepemilikannya itu ada di Grup Astra melalui PT Saka Industrial Ajaya. Kemudian pengendalian mayoritas dengan kepemilikan lebih dari 90%. Masyarakat atau publik pemegang saham publik memiliki sisa kepemilikan sekitar 8,57%, dengan kapitalisasi pasar 3,690 triliun. Kemudian yang kedua ada PT Alam Sutra Realty atau yang disebut dengan ASRI. Tanggal IPO-nya 18 Desember 2007, harga saham IPO-nya Rp105 per lembarnya. Kepemilikannya ada PT Manunggal Prime Development sekitar 26,12%, kemudian sampai 26,87% saham. Kemudian ada PT Tangerang Fajar Industrial Estate 25,72% saham. Kemudian ada PT Argo MLD 0,66% saham. Sisanya dimiliki oleh masyarakat umum. Kapitalisasi pasarnya 3,480 triliun. Kemudian ada rasio saham MMLP dan ASRI. Yang pertama itu ada rasio lancar, sempat turun pada 2021 sampai 2023, namun mulai pulih di 2024 dan berada di atas rata-rata sektor, menunjukkan likuiditas yang baik. Sebaliknya, ASRI relatif stabil tetapi berada di bawah rata-rata sektor sehingga likuiditasnya lebih lemah. Rasio cakupan bunga. Cakupan bunga MMLP dan ASRI sama-sama menurun hingga 2024 dan berada di bawah rata-rata sektor, menandakan kemampuan membayar bunga masih relatif lemah dan berisiko. Kemudian ada margin laba neto meningkat hingga 2022 lalu menurun, namun pada 2024 masih berada di atas rata-rata sektor. Sementara itu, margin laba neto MMLP cenderung stabil tetapi berada di bawah rata-rata sektor. Kemudian ada return saham IHSG dan valuasi saham. MMLP sempat mengalami outperformance terhadap IHSG meskipun pergerakannya fluktuatif. Sedangkan ASRI cenderung bergerak datar dan berada di bawah IHSG, underperformance. Secara keseluruhan, kinerja MMLP lebih baik dibandingkan dengan ASRI. Valuasi. Kemudian valuasi sahamnya. Per ASRI yang jauh lebih tinggi menunjukkan saham cenderung overvalue, sedangkan per MMLP lebih rendah sehingga valuasinya relatif lebih menarik. Oleh karena itu, MMLP lebih direkomendasikan untuk dibeli dibandingkan dengan ASRI. Kesimpulan dan sarannya, MMLP dinilai lebih menarik dibandingkan ASRI karena memiliki likuiditas dan efisiensi aset yang lebih baik, serta valuasi per yang relatif wajar. Selain itu, pergerakan saham MMLP pada beberapa periode mampu mengungguli IHSG meskipun fluktuatif. Sebaliknya, ASRI cenderung memiliki likuiditas rendah, kinerja saham underperform, dan PER tinggi yang mengindikasikan overvalue. Oleh karena itu, MMLP lebih direkomendasikan bagi investor dengan risiko moderat, sedangkan ASRI lebih cocok untuk investor berisiko tinggi dan jangka panjang. Selanjutnya ada perusahaan Dharma Satya Nusantara. Tanggal IPO 14 Juni 2013. Harga saham IPO 710. Kepemilikan series B PT Triputra Invest Arya B. PT Krisna Capital 14,63%. Series B. Arianto Series B. Adrianto Etomo 5,43%. Kapitalisasi pasar 15,37 triliun. Yang kedua ada Astra Agro Lestari.
Tanggal LIPO 9 Desember 1997. Harga saham IPO 1.550. Kepemilikan series B PT Astra International Tbk 79,9%. Masing-masing di bawah 5%, 20,1%, dan sisanya dari series A dan B minor dengan rata-rata kepemilikan 0,1%. Kapitalisasi pasar 15,2 triliun. Next. Tren rasio lancar dalam periode 2024, 2020 sampai 2024, Ali menunjukkan posisi likuiditas yang sangat kuat dengan rasio lancar mencapai 2,6 kali pada 2024, jauh melampaui rata-rata sektor sebesar 2,0 kali. Meskipun sempat berfluktuasi tajam akibat sensitivitas harga komoditas, Ali memiliki bantalan kas yang sangat aman. Sebaliknya, DSNG menjaga profil likuiditas yang lebih konservatif, namun stabil di kisaran 1,0 sampai 1,2 kali. Meskipun berada di bawah rata-rata industri, angka ini mencerminkan manajemen modal kerja yang sangat efisien, walaupun dengan ruang gerak yang khas yang lebih dibandingkan Ali secara keseluruhan. Tren rasio cakupan bunga. Ali memiliki posisi keuangan yang lebih solid dengan rasio cakupan bunga di atas rata-rata sektor, menunjukkan kapasitas yang kuat dalam menutupi beban bunga meski kinerjanya volatil. Sebaliknya, DSNG tampil lebih namun berada di bawah rata-rata sektor, yang mengindikasikan keterbatasan ruang penyangga terhadap beban finansial. Namun dalam hal aktivis, DSNG terbukti lebih efisien dengan siklus perputaran persediaan yang lebih singkat dibandingkan AALI. Meskipun durasi stok kedua perusahaan cenderung meningkat, AALI mencatatkan waktu konversi persediaan paling lama di atas standar industri. Sementara DSNG memiliki manajemen stok yang lebih lincah meski keduanya masih perlu mengejar efisiensi rata-rata. Selanjutnya perputaran total aset. DSNG menunjukkan pengelolaan persediaan yang lebih efisien dibandingkan AALI karena memiliki siklus konversi stok menjadi penjualan yang lebih singkat. Meskipun keduanya menunjukkan tren kenaikan durasi persediaan menuju tahun 2024, AALI mencatatkan waktu perputaran yang paling lama dan berada di atas rata-rata sektor, yang mengindikasikan keterlambatan dalam perputaran barang. Sebaliknya, DSNG berhasil berada di bawah rata-rata sektor, yang menegaskan keunggulan dalam manajemen stok yang lebih lincah meskipun tetap memerlukan peningkatan efisiensi secara berkelanjutan. Next. Berikut adalah return saham ISG dan valuasi saham. Kesimpulannya dan saran, berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa saham PT Dharma Sati Nusantara layak untuk diinvestasikan. Hal ini didukung oleh kinerja keuangan perusahaan yang solid, pertumbuhan pendapatan yang konsisten, serta efisiensi operasional yang terus meningkat. Hasil valuasi menunjukkan bahwa saham DSNG berada dalam kondisi undervalue dengan rasio PER yang relatif rendah dibandingkan rata-rata sektor agribisnis. Selain itu, strategi perusahaan dalam mengembangkan segmen energi terbarukan serta fokus pada praktik keberlanjutan memberikan prospek pertumbuhan jangka panjang yang positif. Sementara itu, PT Astra Agrolestari Tbk menunjukkan posisi keuangan yang sangat kuat dengan tingkat utang yang terkendali dan kemampuan likuiditas yang baik. Meskipun valuasi saham AALI relatif lebih tinggi dibandingkan DSNG, stabilitas kinerja dan fundamental perusahaan yang kokoh menjadikan pilihan yang aman bagi investor konservatif. Berikutnya adalah profil perusahaan Jasa Marga. Didirikan tahun 1978 sebagai operator jalan pertama di Indonesia dan tergolong dalam sektor infrastruktur. Produk JCMR, yaitu penyelenggara jalan tol, jasa pengoperasian, dan pemeliharaan jalan tol. Tanggal IPO-nya 12 November 2007, harga saham IPO-nya 1.700, kapitalisasi pasarnya 34.673.210 juta. Didirikan tahun
Sedangkan CMNP didirikan pada tahun 1987 sebagai perusahaan swasta pertama di bidang konsesi jalan tol dan tergolong dalam sektor infrastruktur. CMNP mengelola pembangunan dan pengoperasian jalan tol serta infrastruktur terkait jalan tol IR Wiyoto Wiono. Tanggal IPO-nya 10 Januari 1995, harga saham 2.600, kapitalisasi pasar 8.448.240 juta estimasinya. Next. Untuk tren rasio lancar JSMR menunjukkan downtrend menggambarkan perusahaan membayar liabilitas jangka pendek semakin menurun. Sebaliknya, tren rasio CMNP menunjukkan pemulihan atau uptrend menggambarkan kemampuan perusahaan yang menguat. Perbandingan rasio sektor pada tahun 2024 menunjukkan CMNP berada di atas rata-rata sektor, sementara JSMR berada di bawah rata-rata sektor. Hal ini menggambarkan kemampuan JSMR dalam membayar liabilitas jangka pendek masih rendah dibandingkan standar sektornya. Yang kedua, tren rasio cakupan bunga JSMR menunjukkan uptrend menggambarkan kemampuan membayar bunga yang semakin meningkat. Tren rasio CMNP sempat mengalami kenaikan tajam, namun kemudian tren menurun. Perbandingan rasio sektor menunjukkan rasio CMNP berada di atas rata-rata sektor, menggambarkan kemampuan membayar bunga yang kuat. Sebaliknya,